Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan sehat, rukun, dan diberikan kemampuan untuk menata aktivitas kehidupan kita lebih baik, lebih bernilai, dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, seperti diketahui bahwa beberapa hari ini viral anak-anak remaja kita menghadirkan satu tampilan di salah satu rumah makan dan menggambarkan bahwa apa yang dikonsumsi itu terkorelasi dengan situasi yang terjadi di Palestina. Dan kita juga dapati bahwa teman-teman, adik-adik kita ini sudah menyampaikan juga permohonan maaf, tentu dengan kelapangan hati yang luas dan juga kejernihan berpikir kita semua. Kita memaafkan apa yang telah adik-adik sampaikan dengan tulus. Namun di sisi lain juga penting untuk kita juga berikan satu informasi yang komprehensif, lebih menyeluruh, sehingga adik-adik kita, remaja-remaja kita memahami mengapa ada satu gerakan yang sangat mendalam, nilai rasa yang sangat tinggi, berwujud perhatian pada rakyat, masyarakat, bangsa Palestina. Bukan hanya dari sekedar level personal atau komunal di masyarakat Indonesia, tapi pemerintah Indonesia pun, bahkan Presiden terpilih diketahui baru-baru ini melakukan satu kecaman dalam bentuk pidato yang sangat tegas atas apa yang terjadi di Palestina. Adik-adikku yang saya sayangi, antara Indonesia dan Palestina bukan hanya sekarang, dari dulu memiliki satu keterkaitan historis yang sangat dalam. Saya ingin tarik dengan lebih ringkas saja dalam suasana kebangsaan, bahwa di antara yang paling giat, paling bersemangat menyuarakan kemerdekaan Indonesia, bukan hanya mendukung, tapi juga menyuarakan kemerdekaan Indonesia di dunia luar, adalah sosok bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husseini. Syekh Muhammad Amin Al-Husseini ini, beliau adalah seorang tokoh besar, ulama, bahkan mufti di wilayah Palestina. Dalam tur-tur kegiatan beliau di dunia internasional, bahkan saat beliau di Berlin, di Jerman, di salah satu channel radio, beliau memberikan sosialisasi kemerdekaan Indonesia, baik dalam bentuk dukungan, juga gerakan-gerakan yang memberikan sebuah kesan luas bahwa Indonesia telah merdeka, Indonesia perlu mendapatkan pengakuan dunia. Yang dengan itu alhamdulillah kemudian diantaranya Mesir menjadi negara pertama yang memberikan dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Kelak dalam salah satu momen yang sangat bersejarah yang diwakili salah satunya oleh Buya Muhammad Nasir dan juga delegasi Indonesia yang datang ke Kairo, lantas kemudian melakukan press conference pada saat itu, hadir pula Syekh Muhammad Amin Al-Husseini, juga beberapa pejabat-pejabat dari Mesir yang memberikan penguatan kembali atas kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan jangan lupa bahwa dalam situasi-situasi di masa itu, saat-saat awal kemerdekaan yang tidak mudah dan juga penjajah, dalam hal ini Belanda, berupaya untuk melakukan manuver-manuver selain politik juga militer, bahkan datang ke beberapa tempat di Indonesia untuk melakukan ekspansi aksi militer yang kedua. Dan alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu semua digagalkan dengan semangat-semangat kita, khususnya pasukan-pasukan yang ada di Kodam 4 di Ponorogo yang sangat luar biasa, juga perjuangan yang lain-lainnya. Dan kita mengetahui bahkan dulu di era 90-an itu menjadi film-film yang bernilai kebangsaan, nasionalisme yang sangat kuat. Ya, kita tahu tentang filmnya Janur Kuning misalnya atau yang lain-lain. Lepas dari berbagai cara pandang yang berbeda, namun semua punya semangat yang serupa, yaitu tentang jiwa kebangsaan, patriotisme, dan raihan untuk menggapai kemerdekaan yang sangat mulia itu. Itulah sebabnya adik-adikku sampai dengan sekarang, bila dulu Palestina menyuarakan kemerdekaan bangsa Indonesia, dukungan yang sangat kuat, maka kita memiliki jiwa yang sama, rasa yang sama saat mereka tanahnya terduduki,
masyarakatnya dibantai, kemudian juga ya cukuplah menjadi manusia yang sekarang kita lihat di Eropa bahkan di Amerika. Ya, mahasiswa keluar membuat tenda menyuarakan di parlemen saat anak-anak remaja di Amerika, di Eropa, mereka punya kesadaran yang sangat tinggi, intelektualitas yang sangat luar biasa, dan melihat satu fenomena di luar batas kemanusiaan, bahkan PBB menempatkan peristiwa itu sebagai daftar hitam. Nah, ini penting menjadi sebuah cerminan pengetahuan untuk adik-adikku sekarang di sini. Jadi bila negara yang sudah luar biasa maju, masyarakat terpelajar, mereka mengecam itu, mengutuk itu, dan menempatkan dalam daftar hitam, maka setidaknya kita harus mendapatkan informasi lebih. Ya, bukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif, yang mungkin sekali lagi saya rasa minimnya informasi yang mungkin didapatkan atau referensi yang tidak seimbang yang selama ini belum kita dapatkan sepenuhnya. Oleh karena itu, saya turut mendoakan semoga adik-adikku senantiasa bisa memperluas wawasan, mendapatkan kesempatan menambah pengetahuan, dan saya mencintai Anda semua. Tidak ada celah bagi kita untuk saling mengecilkan karena pemegang otoritas yang dapat menyukseskan, memajukan bangsa yang kita cintai Indonesia ini adalah generasi adik-adik ke depan. Bila adik-adikku tidak memperbanyak bacaan, wawasan dengan cara yang jernih, ya bukan sekedar kita parsial dengan hal-hal tertentu, tapi kita berpikir dengan cara yang jernih dan kita tarik dalam nuansa kebangsaan kita dengan segala aspeknya. Aspek historisnya, dengan aspek agamisnya, aspek sosialnya, yang dengan itu mudah-mudahan menjadikan kita tetap tegar, semakin berkemajuan, dan lebih daripada itu, saya kira ini menjadi catatan bagi sekolah, dan sekolah telah memberikan klarifikasi, tapi tambahan informasi itu penting. Dan juga yang lebih penting adalah untuk kementerian terkait, Kementerian Pendidikan. Saya kira harus dipikirkan secara mendalam, mau dibawa kemana suasana pendidikan kita ini, karena ini hanya satu dari sekian banyak gejolak, dampak-dampak dari hasil pendidikan yang mungkin mesti dievaluasi kembali. Bukan sekedar bicara tentang kurikulum, tapi tentang karakter kebangsaan kita, bagaimana menghadapi tantangan global. Saya kira ini PR yang sangat penting untuk kita bincangkan dibandingkan hanya kita berpikir pada aspek-aspek yang terbatas semata. Terima kasih. Mohon maafkan bila ada yang kurang berkenan. Tidak lebih, tidak kurang, hanya sekedar ingin berbagi dalam suasana kebangsaan yang baik. Bila pun hal ini kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan semoga Allah menyatukan kita dalam kemuliaan. Adi Hidayat, terima kasih. Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.